Baik, kita akan mengulang sedikit materi kita berkaitan dengan Khalifah Abu Bakar Siddiq, yang mana Khalifah Abu Bakar Siddiq ini merupakan khalifah yang pertama dari urutan Khulafaur Rasyidun. Ya, dia pengganti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pelajaran yang kedua yang telah kita bahas sebelumnya itu kekhalifahan Abu Bakar Siddiq, yang mana kita ketahui nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir. Kemudian keturunannya antara dia dengan Rasulullah masih ada kaitannya di keturunannya itu pada Murrah bin Ka'ab, yaitu garis keturunannya bertemu pada kakek buyutnya yaitu Murrah bin Ka'ab. Dan kemudian sebelum ia masuk Islam, Khalifah Abu Bakar ini yang mana Abdullah bin Utsman bin Amir ini mempunyai nama sebelum ia masuk Islam adalah Abdul Ka'bah. Jadi Abdul Ka'bah nama beliau sebelum ia masuk Islam. Kemudian ketika ia masuk Islam, Rasulullah mengganti namanya dengan Abdullah. Nah, itulah proses pergantian nama Khalifah Abu Bakar ini, karena memang kita ketahui sebelum dia menyatakan dirinya masuk Islam, dia sebelumnya tidak beragama Islam, atau otomatis waktu itu Rasulullah SAW langsung menggantinya dengan nama Abdullah. Kemudian banyak periwayatan, banyak orang-orang yang mengenalnya dengan istilah atau nama dengan Khalifah Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq. Selanjutnya, bagaimana sifat dari Abu Bakar ini? Bahwa Abu Bakar ini mempunyai sifat yang istimewa, yaitu lemah lembut, baik dalam pergaulan, rendah hati dalam persaudaraan, serta dia mempunyai belas kasihan terhadap orang, sehingga itu yang mengantarkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang nanti akan menjadi seorang pemimpin yang dicintai oleh masyarakatnya. Kemudian pekerjaan beliau adalah berdagang. Beliau juga termasuk orang yang mempunyai banyak harta atau yang dikenal dengan istilah hartawan. Kemudian Abu Bakar merupakan khalifah yang pertama pengganti Rasulullah setelah Rasul wafat. Nah, itu sedikit berkaitan dengan Khalifah Abu Bakar. Kemudian kelahiran dari Abu Bakar Siddiq ini, ia lahir di kota Mekah pada tahun 573 Masehi, atau lebih kurang 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Nah, itu merupakan silsilah umur beliau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Abu Bakar itu lebih muda dari Rasulullah karena beliau lahir tahun gajah atau bertepatan 571 Masehi. Abu Bakar lahir 573 Masehi, sedangkan Rasulullah itu lahir 571 Masehi. Kemudian ibunya bernama Salma binti Sakhar bin Amir. Kemudian bapaknya adalah Utsman bin Amir, yang mana pada saat itu bapaknya itu masuk Islam ketika peristiwa Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah. Nah, itu sedikit berkaitan dengan materi yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang biografi atau sejarah sedikit mengenai Khalifah Abu Bakar Siddiq, yang mana Khalifah Abu Bakar Siddiq ini merupakan khalifah yang pertama pengganti dari Rasulullah SAW setelah Rasul wafat. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pelajaran yang ketiga, yaitu perjalanan Abu Bakar sesudah Islam. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Abu Bakar setelah dirinya menyatakan masuk Islam ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perjalanan beliau ini harus kita ketahui bersama. Kenapa? Karena kiprahnya sebagai seorang yang telah menyatakan dirinya masuk Islam, kemudian menjadi sahabat dekatnya Rasulullah SAW, sehingga nanti beliau dikenal dengan as-siddiq, gitu, membenarkan karena peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perjalanan Abu Bakar sesudah Islam, sesudah dirinya menyatakan masuk Islam, apa saja perjalanan yang harus kita ketahui? Abu Bakar merupakan sahabat yang paling setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ia
menjadi nabi Rasulullah sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 40. Nah, ini merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling setia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga saking setianya Khalifah Abu Bakar ini sehingga dia mendapat nanti julukan sebagai Siddiq, yaitu membenarkan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum diangkat menjadi nabi dan rasul, Abu Bakar tetap menyatakan dirinya setia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kesetiaan Abu Bakar terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Taubah ayat 40, yang mana artinya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Is yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Artinya ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, jangan bersusah hati bahwasanya Allah bersama kita. Nah, ini merupakan peristiwa ketika itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur sahabatnya, yaitu Abu Bakar Siddiq dalam keadaan bersedih. Makanya la tahzan innallaha ma'an. Jangan bersusah hati atau jangan bersedih hati bahwasanya Allah bersama kita. Kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengetahui isi hati seseorang hambanya. Kemudian bagaimanapun keadaan kita, dalam keadaan susah senang, Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Nah, artinya ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, jangan bersusah hati, jangan bersedih hati bahwasanya Allah bersama kita. Nah, itu nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, yang mana pada saat itu menghibur Abu Bakar agar tidak bersedih. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, maka Abu Bakar orang yang pertama beriman dan percaya kepada Rasulullah dari golongan laki-laki. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa Abu Bakar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dia adalah orang yang pertama beriman. Orang yang pertama beriman dari kalangan atau dari golongan laki-laki. Dia adalah orang yang pertama dari golongan laki-laki. Atau yang kita kenal dengan istilah as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang menyatakan dirinya masuk Islam. Orang pertama kali masuk Islam. Dan ini kalau kita lihat dari golongan perempuan, yang pertama yaitu istrinya Rasulullah SAW, yaitu Khadijah. Kemudian Khadijah juga termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun. Namun dari kalangan laki-laki yang pertama kali adalah itu Abu Bakar Siddiq, yaitu Khalifah Abu Bakar Siddiq, atau namanya adalah Abdullah. Kemudian setelah Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar radhiyallahu an masuk Islam, maka ia mengajak teman-temannya untuk masuk Islam. Di antaranya siapa? Yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Tolha bin Abdullah. Nah, ketika Abu Bakar radhiyallahu an menyatakan dirinya masuk Islam pada saat itu, kemudian setelah dia masuk Islam, kemudian dia tidak semata-mata hanya untuk mengajak dirinya sendiri masuk Islam. Nah, dibuktikan ketika dia masuk Islam, dia juga membawa para sahabatnya atau orang-orang yang terdekat darinya untuk bisa bergabung masuk Islam bersama Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Salah satu orang-orang atau teman-teman dari Abu Bakar Siddiq yang ia ajak untuk masuk Islam atau yang kita kenal dengan as-sabiqunul awwalun, nanti termasuk dari golongan mereka ini adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Tolha bin
bin Abdullah. Nah, ini beberapa orang, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Thalha bin Abdullah. Ini beberapa orang yang memang pada saat itu diajak oleh Khalifah Abu Bakar untuk ikut bersamanya masuk ke agama Allah atau bergabung dengan Rasulullah SAW. Nanti juga kita bisa bahas bagaimana kiprah dari Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Thalha bin Abdullah setelah mereka bisa menerima dirinya untuk masuk Islam. Nah, itu. Jadi kesetiaannya bersama Rasulullah SAW itu merupakan perjalanan dari Abu Bakar setelah ia masuk Islam. Jadi perkembangan dia masuk Islam bersama Rasulullah menjadi orang sahabat Rasul yang setia. Kemudian dia juga ikut menyampaikan dakwah Rasulullah sehingga ia mengajak orang-orang untuk bisa masuk agama Allah. Selanjutnya, Abu Bakar selalu membeli budak hamba sahaya yang mukmin untuk dimerdekakan dengan tujuan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat yang dimiliki oleh Abu Bakar. Kalau kita lihat dari biografi sebelumnya atau sejarah dari bagaimana sifat dari Rasulullah, bagaimana sifat dari Abu Bakar ini, kita ketahui bersama bahwa Abu Bakar merupakan orang yang mempunyai sifat belas kasih, kemudian lemah lembut dan kasih sayangnya terhadap orang lain. Nah, sehingga dibuktikan dia selalu membeli budak hamba sahaya yang mukmin. Tujuannya adalah untuk dimerdekakan dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bersama bahwa pada masa kekhalifahan ini, pada masa Rasulullah SAW juga itu masih ada sistem perbudakan atau adanya orang-orang yang menjadi budak oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Nah, Abu Bakar selalu membeli budak-budak mukmin untuk ia jadikan sebagai seorang yang merdeka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga menambah kekuatan kaum muslimin bagaimana mereka bisa masuk bergabung dengan Rasulullah SAW dan menyatakan dirinya ke agama Allah. Kemudian ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Madinah, maka Abu Bakar selalu mendampingi dan membela beliau dalam setiap peperangan. Nah, ini pembuktian dari kesetiaannya Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya pada saat itu dia Abu Bakar ini selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari setiap perjalanan hijrahnya, dari setiap peperangan ketika dia berada di kota Mekah. Kemudian hijrah di kota Madinah itu Abu Bakar ini selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia orang yang selalu membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap peperangan yang ia jalankan. Selanjutnya di dalam peperangan Tabuk, Abu Bakar orang yang membawa bendera perang. Nah, ini bagaimana proses kiprah beliau atau sejarah dari setelah ia masuk Islam, dia juga selalu ikut dalam peperangan. Salah satunya dia pada saat peperangan Tabuk ia membawa bendera perang. Kemudian pada tahun yang ke-9 Hijriah, Abu Bakar menunaikan ibadah haji bersama orang-orang Islam. Jadi pada tahun yang ke-9 ini mereka melaksanakan ibadah haji bersama kaum muslimin pada saat itu. Abu Bakar seringkali bermain dengan unta dan kambing. Dan kecintaannya terhadap unta inilah yang memberi nama dia Abu Bakar. Jadi ingat ya, nama aslinya adalah Abdullah. Tetapi bagaimana proses dia menjadi Abu Bakar? Kenapa? Karena kecintaannya dan dia sering dekat kecintaannya bermain dengan unta dan kambing. Sehingga kecintaannya terhadap unta dan kambing itu yang memberi nama dia sebagai Abu Bakar. Yang berarti bapaknya unta. Jadi Abu Bakar itu artinya bapaknya unta. Kalau kita lihat nama aslinya adalah Abdullah. Selanjutnya, Abu Bakar termasuk keluarga yang kaya dari Bani Taim. Bani Taim ini kan dari kalangan Abu Bakar sendiri. Abu Bakar termasuk keluarga yang kaya, yang sebagaimana yang kita ketahui dia mempunyai harta yang banyak atau yang disebut dengan hartawan,
dalam keturunan Bani Taim. Kemudian masuk Islamnya Abu Bakar ini membuat banyak orang masuk Islam. Artinya dengan masuk Islamnya Abu Bakar, banyak orang yang juga tertarik untuk ikut bersama beliau masuk Islam. Kenapa? Karena sifatnya yang baik, kemudian kasih sayang dia, dan itu yang menarik hati orang-orang yang pada saat itu melihat dia masuk Islam, bergabung dengan Rasulullah SAW. Kemudian beliau membujuk teman dekatnya untuk masuk Islam sehingga banyak temannya pada saat itu menerima ajakan tersebut. Jadi memang ajakan dari Khalifah Abu Bakar ini sangat kuat pada saat dia telah masuk Islam, dan akhirnya banyak juga orang yang masuk Islam karena sifat, karena melihat dirinya itu telah ikut atau bergabung bersama Rasulullah SAW. Nah, itu sedikit sejarah mengenai bagaimana perjalanan Abu Bakar sesudah ia masuk Islam. Dan ini dibuktikan dengan adanya kesetiaan beliau terhadap Rasulullah SAW ketika ia telah menyatakan dirinya masuk Islam. Kemudian bagaimana dia setia dengan Rasulullah, ikut berperang dengan Rasulullah SAW, dan pada saat itu juga dia uh, ikut peperangan tersebut, dan dia juga banyak mengajak orang-orang untuk masuk Islam, bergabung dengan Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang harus kita ketahui bersama, nama aslinya adalah Abdullah. Kemudian bagaimana bisa dengan nama Abu Bakar? Itu pemberian nama tersebut karena kecintaannya terhadap unta dan kambing, dan itu Abu Bakar itu artinya adalah bapaknya unta. Nah, itu penyebab dari nama dia menjadi Abu Bakar Siddiq. Nah, Siddiq ini adalah orang yang membenarkan arti peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW.